Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang zakat, salah satu solusi pengentasan kemiskinan. Pemirsa yang dirahmati Allah, zakat adalah merupakan kewajiban finansial dari harta kekayaan menurut ketentuan Islam. Dana zakat bukanlah pajak yang untuk menjamin penerimaan negara. Distribusi hasil pengumpulan zakat ditujukan kepada kelompok sasaran atau asnaf, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dan pengaruhnya pada tingkah laku konsumsi. Zakat berpengaruh juga terhadap pilihan konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi. Pengaruh dari zakat pada aspek sosial, ekonomi memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajamannya perbedaan pendapatan. Pelaksanaan zakat oleh institusi organisasi pengelola zakat akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi, yakni peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, urgensi zakat dalam Islam mencakup dua dimensi, yaitu ubudiyah atau ketuhanan, dan yang kedua adalah ijtimaiyah wa iktisadiyah atau ekonomi kemasyarakatan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyatakan, jika sholat adalah sebagai tiang agama, maka untuk zakat adalah mercusuar agama, sehingga penunaian zakat menjadi pembeda antara keislaman dan kekafiran, antara keimanan dan kemunafikan, serta antara ketakwaan dan kedurhakaan. Dalam konteks ekonomi kemasyarakatan, ibadah zakat diharapkan mampu mengentaskan berbagai problem sosial. Hal ini selaras dengan pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sedangkan sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya. Saat ini kita dihadapkan pada suatu persoalan yang mendasar bagi kemanusiaan, yaitu kemiskinan. Sampai-sampai sahabat Nabi bin Abi Thalib berujar, seandainya kemiskinan itu akan membunuhnya, aku adalah orang yang pertama akan membunuhnya. Kalau kita lihat kemiskinan yang ada di bangsa Indonesia ini, itu tidak bisa berdiri sendiri atau tidak bisa hanya diambil oleh pemerintah saja, namun perlu adanya kolaborasi banyak pihak guna menanggulanginya. Jumlah penduduk Indonesia 27,76 juta orang miskin di Indonesia bukanlah jumlah yang sedikit. Potensi zakat yang besar dan pengelolaan secara profesional perlu diarahkan untuk menuntaskan kemiskinan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pengentasan kemiskinan. Yang pertama, berkaitan dengan mental dan perspektif orang miskin, dan yang kedua adalah berkaitan dengan membuka akses bagi orang miskin. Salah satu upaya yang perlu diikhtiarkan guna mengentaskan kemiskinan adalah melalui pendidikan. Perhatian terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia pada keluarga miskin perlu ditingkatkan. Pendidikan
diharapkan mampu menjadi jembatan yang menghantarkan orang miskin atau mustahik menjadi berdaya. Artinya, distribusi zakat yang dilakukan bukan hanya sekedar charity saja yang bersifat konsumtif, tetapi berorientasi pada pengembangan atau development yang memberdayakan. Ketika sumber daya manusia ini mampu berdaya dari sisi mental dan akses, maka akan muncul kemandirian dalam dirinya, bahkan pada aspek finansial sekalipun. Investasi sumber daya manusia melalui program pendidikan ibarat jembatan bagi mustahik untuk beralih menjadi muzaki. Tentu program-program yang digulirkan pada investasi sumber daya manusia tetap memperhatikan aspek golongan yang berhak menerima zakat agar tetap guna dan tepat sasaran. Program yang dikelola berdasarkan dana zakat program pengembangan insani. Contoh sederhananya adalah para mustahik diberikan pendidikan sarjana, dibekali dengan pembinaan, pelatihan, peningkatan kapasitas, baik yang berkenan dengan perubahan pola pikir maupun yang berkaitan dengan kemampuan-kemampuan praktis yang menunjang kehidupan. Maka menunaikan zakat yang dilakukan oleh muzaki dan dikelola secara profesional dan inovatif oleh organisasi pengelola seperti Lazismu diharapkan memberikan manfaat lebih besar bagi mustahik. Disitulah letak berkembang atau an-nama atau mensucikan atau haratu dan berkahnya al-barokatu dana zakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, khususnya para mustahik yang perlu mendapatkan sasaran dari dana zakat ini, sehingga ada pengembangan ke depan di dalam untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi. Dari saya cukup sekian, apabila ada kata tidak berkenan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.